jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Ayub Sektianto dalam buku renungan Teens for Christ yang berjudul Anak Muda Bisa Apa? Berdasarkan 1 Timotius 4 ayat 1-16. Bersama dengan saya, Kader Syeva. Mari teman-teman, sebelumnya kita membuka di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, puji syukur kepadamu ya Tuhan, bahwa sebentar lagi kami diperbolehkan mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami dengan segala kerendahan hati kami boleh dibimbing untuk semakin belajar firman Tuhan. Inilah doa kami Bapa, tuntut kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Teman-teman, yang akan menjadi pusat permenungan kita pada hari ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat 16 yang begini bunyinya. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Pada tahun 2016, Badan Pusat Statistik BPS merilis data tenaga kerja berdasarkan kelompok usia. Tenaga kerja dari generasi milenial sebanyak 62,5 juta pekerja. Generasi X sebanyak 69 juta pekerja. Dan generasi baby boomers sebanyak 28,7 juta pekerja. Gap atau perbedaan generasi menghadirkan perbedaan cara kerja, cara pandang, dan cara komunikasi. Apabila gap generasi ini tidak disadari dan dikelola dengan baik, maka besar kemungkinan akan muncul ketidakakuran antar generasi. Generasi senior dapat menyepelekan generasi muda, dan demikian juga sebaliknya. Timotius adalah seorang rasul yang berusia muda. Sedari kecil ia dididik dalam iman Kristen oleh Eunike ibunya dan Louis neneknya. Yang itu diambil dari 2 Timotius ayat 1-5. Sebagai anak rohani yang dibimbing oleh Paulus, Timotius menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan dalam usia 15 tahun. Usia yang masih sangat belia untuk menjadi gembala. Sebagai seorang pelayan senior, Rasul Paulus tidak pernah meragukan kemampuan Timotius. Perbedaan generasi tidak menjadi penghalang baginya untuk mempercayakan pelayanan memimpin jemaat Tuhan kepada Timotius. Keyakinan inilah yang diteruskan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat tempat Timotius melayani. Ia mengajak Timotius berkolaborasi dalam memajukan pelayanan kepada jemaat Tuhan dengan segala talenta dan yang dikaruniakan. Sebagai generasi muda, hendaknya Timotius selalu menjadi teladan dalam kepemimpinannya sebagai pelayan. Teens sebagai generasi milenial yang memiliki banyak talenta, kita diajak untuk berkolaborasi dengan generasi X dan generasi baby boomers yang lebih senior. Setiap generasi perlu saling membuka diri untuk belajar, mulai dari memahami cara berkomunikasi dan cara pandang atau perspektif antar generasi. Dengan begitu, kita dapat menjadi berkat sejak muda. Nah, mari kita menutup renungan ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau mengingatkan kami untuk senantiasa
boleh bekerja sama bersama dengan senior-senior kami Tuhan, maupun junior-junior kami Tuhan. Engkau mengingatkan kami supaya di dalam setiap tutur kata dan perbuatan kami senantiasa boleh saling memahami satu dengan yang lain. Dan biarlah kami dengan segala kerendahan hati mau membuka diri untuk semakin belajar dan untuk boleh dikenal dan di dalam setiap upaya relasi dan kerjasama di antara kami sebagai umat-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan berkati kehidupan kami sebagai anak muda supaya kehidupan kami senantiasa memancarkan firman Tuhan dan cinta kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Amin. Teman-teman, inilah firman Tuhan pada hari ini. Jangan lupa di-like, di-subscribe, dan juga dibagikan kepada teman-teman yang lain ya. Oke, bye. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.